Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam Naher. Silakan buka kamera Naher. Halo. Halo. Silakan buka kamera Bang. Ini gimana sih caranya sih? Sudah saya kirim undangan itu mengaktifkan kamera. Udah, nih. Di save Bang, yang di tulisan di bawah simpan itu diklik. Ya macam mana Naher, apa yang mau ditanya? Jangan kelihatan rokoknya nanti pas di kamera ya. Nanti kena ban TikTok. Iya, ya. Ini saya mau nanya Kak ya. Kalau ibadah orang Kristen kan setiap hari Minggu. Iya. Itu ada nggak ya di dalam kitab Kakak itu ada nggak ya? Apanya ada Bang? Maksudnya kalau di Islam kan di Al-Quran kan ada yang maksudnya suruh ibadah satu hari 5 kali kan. Sholat Di 5 mana? waktu gitu. Kalau Di mana? kan, Boleh tanya di mana di dalam Al-Quran diperintahkan 5 kali satu hari sholat? ya, saya nanya doang. Nah, dia yang bawakan kitabnya, ditanya dalilnya nggak tahu. Cumananya si Nair ini, aduh. Iya, maksudnya saya nanya sama kakak gitu loh. Saya kan nggak tahu itu saya. Makanya saya pengen nanya sama kakak gitu. Ya, kalau kita diperintahkan beribadah hari Minggu, ada dalilnya di Keluaran 12 ayat 16 ya. Kamu adakanlah pertemuan kudus baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh diadakan atau dilakukan pekerjaan apapun ya, di Keluaran 12 ayat 16 ya. Lalu Ya. saya baca lagi dalilnya di ayat lain. Di Imamat 23 ayat 7, Imamat 23 ayat 35, pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Nah, itu banyak dalilnya tuh, disuruh beribadah hari Minggu. Oh, gitu, Kak. Ya udah kalau kayak Ya. gitu, terima kasih atas jawabannya, Kak ya. Iya, sama-sama saudaraku. Tuhan mengasihimu dan memberkatimu. Tepuk tangan buat Naher yang cakap dan manis. Nggak boleh. Selamat malam Kontraksen. Silahkan Ya, buka Tuhan kamera. Yesus itu lahir hari apa ya? Buka kamera dulu. Halo. Halo ya. Silahkan buka kamera Bang. Tuhan Yesus lahir hari apa? Buka kamera dulu. Ya, Mekana, Pak Mekana yang cantik. Iya Tuhan Bang. Yesus itu lahir hari apa ya? Tanggal 25 Desember Bang. 2003. Tahun 1 Masehi, 25 Desember. Oke, makasih. Itu saja pertanyaannya. Bapaknya siapa ya? Saya mau tanya bapaknya sama ibunya itu.
2003. Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia. Ketika dia datang ke dunia, dia memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya. Terima kasih, Tuhan Yesus mengasihimu. Saya belum tanya lagi nih. Udah cukup dulu itu, saudaraku. Malam, Ray. Silakan buka kamera. Halo. Halo, Silakan buka kamera. udah. Yang di bawahnya itu simpan, Kak, yang ada tulisannya. Dibuka Susah. lagi. Ini, tuh. Yang tulisan di bawah simpan itu diklik. Ketika sudah diklik tanda kamera. Sudah. Itu tadi kamu nonaktifkan kameramu. Jangan dinonaktifkan. Ya, ini sudah. Ya, oke. Silakan, Kakak Ray. Ya, gini kan saya mau tanya. Tadi kan ada yang jawab, yang nanya soal di dalam Kristen kan nggak ada yang namanya Nabi Isa. Iya. Terus kenapa ada yang disebut kenaikan Isa Al-Masih? Yang bikin kalender itu siapa? Sekarang kan lagian udah diganti. Kelahiran Yesus Kristus, wafat Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus. Oh, digantinya? Ya udah Kenapa diganti jadi. itu? Ya karena Tuhan Yesus bukan Isa. Terus kan dalam Islam tuh Tuhan itu satu, tunggal, tidak diperanakan dan tidak beranak. Kenapa ada yang disebut Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, sama Tuhan Anak? Nggak ada Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Yang mengatakan Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, Tuhan Anak itu adalah SDM-nya rendah. Sebab dalam Alkitab tertulis Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Esa, Allah yang Mono, yaitu Ulangan 6 ayat 4, Markus 12 ayat 29 sampai 32, Yudas 1 ayat 25, Yudas 1 ayat 4, Zakaria 14 ayat 9, di mana di situ tertulis Tuhan Yesus adalah Allah yang Mono, Allah yang Esa, Echad, Tunggal. Tidak ada yang seperti dia. Tuhan Yesus itu satu-satunya Allah yang benar. Bukan salah satunya ya. Tuhan Yesus itu bukan salah satunya, tapi dialah satu-satunya. Tidak ada Allah seperti dia. Gitu. Makanya ada firman Tuhan, Efesus 4 ayat 5 dan 6. Salam satu Tuhan, salam satu Allah ya teman-teman ya. Jadi satu Tuhan, Tuhan itu Allah yang Esa. Makasih. Ya. Ya, Tuhan Yesus Kristus mengasihimu. Ya, selamat malam. Nurul, silakan buka kamera. Baik. Ya, sudah. Makasih Rahmat yang manis. Sebentar ya, Kak. Ya, silakan. Kak, katanya kamu nggak ada kirim permintaan Ban Cepot. Saya cari-cari namanya Ban Cepot nggak ada di antrian. Ada, Kak. Assalamualaikum, Kak Kana. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Mau tanya ayat dari Roma 14 ayat 9. Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah, ntar dulu ya.
Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, bahwa ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Itu saya baca berdasarkan bahasa asli ya. Jadi memang Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan baik orang-orang hidup maupun bagi orang mati. Karena di dalam bahasa aslinya itu di situ ya, yang diterjemahkan menjadi ya, supaya ia menjadi di situ bahwa ia hina ya, hina itu bahwa dalam bahasa Yunani-nya hina. Jadi bahwa ia supaya ia ya, bahwa ia Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang yang hidup. Nah, itu dalam bahasa aslinya cantik. Bukan setelah dia bangkit jadi dia menjadi Tuhan, enggak. Tuhan Yesus itu sudah Tuhan sejak dalam kekekalan. Oke, ada lagi cantik? Iya. Apa lagi yang mau ditanya? Nisa. Iya. Matius 5 ayat 22. Saran saya sih baca berurutan aja nih ayat Alkitabnya. Jangan comot-comot ayat. Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya, ia harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Apa yang mau ditanya? Kak baca di ayat mana tuh, Kak? Matius 5 ayat 22. Memang kita nggak boleh mengatakan kafir kepada orang lain. Nggak boleh kita seenaknya saja bilang, kamu sesat, kamu bidat, kamu kafir ya. Karena untuk sebagai hakim adil itu hanya Tuhan Yesus. Tugas kita itu melakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu mengasihi, berdoa bagi orang yang menganiaya kita, yang membawa damai, memberitakan Injil, gitu kan cantik. Yang saya baca lain, Mbak. Kamu tanyakan Matius 5 ayat 22 kan? Kata Yesus, siapapun yang menghina orang lain akan menghadap pengadilan Allah. Dan siapapun yang mengatai orang lain, kamu bodoh, pantas dilemparkan ke dalam api neraka. Ya sama aja kata-kata kafir, sesat, bidat, BODOH itu sama saja. Itu kata-kata yang kasar, itu kata-kata yang membuat manusia jadi down ya. Itu termasuk pembunuhan karakter sih ya. Makanya saya bilang, saya sudah alami ini cantik. Walaupun saya memberitakan Injil ini, saya kan dituduh orang itu bidat, penyesat gitu kan. Ini namanya pembunuhan karakter. Karena apa? Terus terang memang sih saya sering nangis ya. Tapi karena saya kuat di dalam Tuhan Yesus, karena saya cinta Tuhan Yesus, makanya saya tetap setia gitu. Ya kami yang jadi pertanyaannya, siapa yang menghina orang lain akan menghadap pengadilan Allah. Berarti pengadilan Allah tuh siapa ya? Ya Tuhan Yesus itulah Allah itu. Kan hakim adil itu kan Tuhan Yesus. Wahyu 19, Wahyu 20, di situ tertulis jelas Tuhan Yesus akan menghakimi semua manusia. Dia adalah hakim adil karena dia adalah Allah itu cantik. Makanya saran saya cantik, baca Alkitab itu semua berurutan, jangan cuma-cuma ayat, supaya kita tahu Tuhan Yesus itulah hakim adil. Gini, yang jadi pertanyaan, Yesus sudah secara agama Yahudi, ya kan? Yesus dilahirkan secara agama Yahudi, Yesus dibaptis secara agama Yahudi, Yesus mengajar untuk agama Yahudi, Yesus dikubur secara agama Yahudi. Kenapa Anda jadi Kristen? Karena ya
Tuhan Yesus kan datang ke bangsa Israel untuk menggenapi hukum Taurat. Karena di hukum Taurat itu sudah semua dinubuatkan tentang Mesias yang akan datang ke dunia, tentang baptis, tentang sunat, ya, tentang lain sebagainya. Ya, kalau Tuhan Yesus dikuburkan dibungkuskan lenan, itu memang tradisi Yahudi. Kalau orang yang mati, meninggal itu dibungkus dengan kain lenan. Bukan berarti ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia mati dan bangkit. Waktu mati itu dikubur pakai lenan, kita pun harus ikut. Nah, tetapi setelah Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat, Tuhan Yesus kan berfirman, memerintahkan rasul-rasulnya, pergi beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepada kamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dan Tuhan juga menyatakan bahwa di Yohanes 10 ada lagi domba-domba yang lain yang bukan dari orang Israel akan dituntun Tuhan Yesus. Nah, itulah kita semua bangsa ini. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka disebut Kristen. Karena Kristen itu artinya pengikut Tuhan Yesus Kristus. Menyembah, memuliakan Tuhan Yesus. Jadi, Tuhan Yesus itu untuk seluruh dunia, untuk seluruh bangsa. Makanya ada tertulis dalam Alkitab, ya, supaya kita harus memasyurkan, meninggikan nama Tuhan Yesus, supaya seluruh dunia tahu bahwa Tuhan Yesuslah Allah yang benar, Allah yang sejati. Ya, saya rasa sudah cukup dulu ya. Makasih saudariku yang cantik dan manis. Tuhan Yesus mengasihimu dan memberkatimu. Tepuk tangan buat Nisa yang cantik dan manis. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama ini terdapat beberapa pertanyaan antara lain tentang apakah umat Kristen ibadah hari Minggu ada dalilnya di Alkitab, kapankah Yesus lahir? Terus kenapa ada hari kenaikan Isa Al-Masih di kalender? Untuk pertanyaan ini Mihana menjawab karena yang membuat kalender itu siapa dan lagian sekarang sudah diganti oleh pemerintah. Apakah Tuhannya umat Kristen ada banyak seperti Tuhan Bapa, Tuhan Ibu dan Tuhan Anak dan pertanyaan ini dijelaskan oleh Mihana bahwa Tuhannya umat Kristen hanya satu atau esa yaitu Yesus Kristus. Terus ada lagi yang menanyakan tentang Roma 14 ayat 9 maksudnya mungkin ada kata, supaya ia menjadi Tuhan, tetapi pada waktu dibacakan oleh Mihana diganti menjadi, bahwa ia menjadi Tuhan, alasannya karena seperti itulah bahasa asli dari Alkitab, yang saya heran kenapa Mihana harus membaca memakai bahasa asli sedangkan ayat yang lainnya kok tidak dibaca dengan bahasa aslinya, ada apa? Semoga apa yang dijelaskan oleh Mihana adalah suatu kebenaran bagi kita semua. Silahkan para penonton memberikan komentar untuk pertanyaan yang satu ini supaya kita semua bisa mengetahui kebenarannya. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Keluaran pukul 12.16 kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Imamat 23:7 pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Imamat pukul 23.35 pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Ulangan 6:4 Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12, lihat perikopnya di ayat 29-32. Yudas pukul 1:25 Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Yudas 1:4 Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu,
yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Zaharia 14:9 Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Efesus 4:5 Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Efesus 4:6 Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Roma 14:9 Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati, maupun atas orang-orang hidup. Matius pukul 5:22 Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum, siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala.